Wiranto kembali menegaskan dukungan penuh Indonesia untuk kemerdekaan Palestina di hadapan Parlemen Negara Anggota Kerjasama Islam atau OKI. Lalu apa aksi nyata Indonesia untuk Palestina? Kita akan segera membahasnya bersama sejumlah narasumber. Sudah ada pengamat geopolitik Timur Tengah, Mbak Dina Sulaiman, kemudian juga aktivis kemanusiaan Indonesia untuk Palestina, Mas Muhammad Hussein, dan juga tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Kang Ujang Komarudin. Selamat malam, Bapak Ibu, sehat-sehat. Selamat malam, Kang Agung, Ibu Dina, Mas Hussein, Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan bergabung sama kami di Berita Satu Tama. Saya ke PCO terlebih dulu, Kang Ujang. Presiden pernah menyerukan opsi evakuasi warga Gaza. Banyak yang kemudian mengartikan evakuasi ini berbeda-beda begitu. Agar lebih jelas lagi nih sebelum kita berdiskusi lebih jauh. Apa yang dimaksud Presiden Prabowo Subianto dengan evakuasi ini? Apakah membawa warga Palestina ke Indonesia begitu dalam arti denotatif begitu? Atau evakuasi ke seperti apa yang dimaksud? Berkali-kali pemerintah sudah menjelaskan, Bapak Presiden juga sudah menjelaskan. Yang pasti Bang Agung ya, Pak Presiden sangat concern dengan perjuangan kemerdekaan masyarakat Palestina, dan itu kita tidak pernah berubah. Jadi bukan soal hanya evakuasi, soal ini bagaimana rakyat Palestina harus merdeka, rakyat Palestina harus bisa makan, penderitaan itu harus disudahi, penjajahan itu harus dihentikan, karena ini bagian daripada peran kita Indonesia untuk memastikan kemerdekaan rakyat Palestina. Jadi kami melihatnya bahwa yang lebih penting adalah bagaimana menyelamatkan anak-anak yang tidak berdosa, masyarakat Palestina yang tentu kita sebagai negara muslim terbesar di dunia memastikan bahwa mereka ya tidak dijajah secara membabi buta oleh Israel. Oleh karena itu komitmen Indonesia, komitmen Bapak Presiden tidak pernah luntur dalam konteks untuk kemerdekaan rakyat Palestina. Jadi kami melihatnya bahwa ini adalah bagian penting dalam menyatukan negara-negara muslim, negara-negara Islam, di mana kita tahu bahwa salah satu kekurangan kita adalah soal persatuan, soal bagaimana menyatukan negara-negara muslim yang Bapak Presiden sendiri mengatakan 1/4 kekuatan kita ada di situ. Oleh karena itu kalau ini bisa bersatu, ini menjadi sebuah kekuatan yang besar untuk bisa mendorong rakyat Palestina agar merdeka. Kita tidak lagi menginginkan rakyat di sana menderita, kita tidak ingin mereka juga menjadi korban atas keganasan Israel. Karena itu, Mas Agung, perlu kami jelaskan, pemerintah berkomitmen yang paling penting adalah kemerdekaan Palestina dan membantu mereka agar mereka betul-betul bisa diselamatkan. Oke, kita perlu menggalakkan dana, menggalakkan kekuatan gitu ya, bergandengan tangan, menyusun kekuatan bersama, strategi begitu. Tadi ada 1/4 begitu ya, 1/4 kekuatan begitu ada di kita begitu. Mampukah kemudian Indonesia menyatukan negara-negara Islam, khususnya negara anggota kerjasama Islam begitu, untuk memberikan dukungan penuh kepada Palestina? Mbak Dina. Ya baik, terima kasih Mas Agung. Saya sudah menyimak juga pernyataan Pak Presiden Prabowo di depan Parlemen OKI. Itu ada yang satu yang saya garis bawahi, beliau itu menyatakan bahwa negara-negara Islam itu harus mengesampingkan perbedaan, mengatasi kecurigaan, dan menghentikan rivalitas demi kepentingan umat. Ini yang menurut saya penting banget dalam situasi dewasa ini, di mana bangsa-bangsa mayoritas Muslim atau negara-negara Islam di dunia ini itu nggak bersatu gitu ya. Karena masing-masing punya kepentingannya masing-masing. Seandainya ada persatuan, ada kekompakan untuk melakukan satu langkah bersama yang bisa berdampak, itu sebenarnya dalam waktu singkat itu Israel bisa dihentikan ya kejahatannya di Gaza. Contohnya apa yang bisa kompak kita lakukan negara-negara Islam? Yaitu adalah misalnya bersama-sama menghentikan, bahkan mungkin sementara ya, menghentikan segala hal yang bisa menopang ekonominya Israel, menghentikan suplai minyak misalnya ke Israel, menghentikan logistik ke Israel. Yang namanya perang itu butuh logistik, butuh dana.
Nah, kalau ekonominya diperlemah, karena kita negara-negara Islam bisa kompak gitu ya, kalau ekonominya diperlemah ya pasti nggak bisa melanjutkan kejahatannya, tidak bisa melanjutkan genosidanya di Gaza gitu ya. Jadi pernyataan Pak Prabowo saya pikir sangat bagus, tapi implementasinya gimana nih gitu ya. Indonesia perlu memimpin ini, harus ada gerakan yang Pak Prabowo sendiri yang bilang sudah cukup resolusi-resolusi itu ya, yang penting aksi nyata. Nah, aksi nyatanya apa ini? Yang paling efektif adalah memperlemah ekonominya Israel supaya tidak punya daya lagi untuk melanjutkan penjajahannya di Palestina. Oke, memperlemah ekonomi kan sudah kita coba upayakan dengan boykot produk-produk gitu misalkan begitu ya, aksi-aksi tersebut kemudian diserukan. Tapi sebagai pengamat geopolitik di Timur Tengah begitu, tadi Anda juga menyebutkan tampaknya kondisi inilah juga yang terbaca oleh Presiden Prabowo begitu, bahwa negara-negara Islam di sana begitu tampaknya nggak kompak. Padahal kalau saja bisa kompak, tentu begitu Israel bisa dengan mudah katakanlah diredam ya. Nah, apa yang membuat ini tidak kompak? Perbedaan kepentingan apa yang mendasari ketidak kompakan negara-negara Islam di sana dari kacamata Anda sebagai pengamat geopolitik Timur Tengah, Mbak Dina? Baik, itu bisa kita lihat negara per negara ya, kasusnya agak berbeda. Tapi tadi kalau tadi bicara soal boykot, memang sudah dilakukan, tapi kan di level masyarakat sipil ya. Tapi di level negara kan belum. Nah, yang akan lebih berdampak kalau aksi ini dilakukan pada level negara gitu. Nah, kalau kita bicara soal negara-negara Timur Tengah, terutama yang ada di sekitar Palestina, itu masing-masing punya kepentingannya sendiri sehingga tidak mau all out ya dalam membantu Palestina. Contohnya misalnya Jordania itu ada keterikatan sejarah ya dengan Inggris. Bagaimana dulu Raja Jordan bisa menjadi raja di sana gitu. Kemudian juga kita lihat yang baru terungkap ya, bahkan untuk mengantarkan ini ya bantuan airdrop itu, bantuan yang dari udara, ternyata pihak Jordania itu mengenakan biaya yang cukup besar gitu kan, berarti dia mengambil keuntungan dari situ ya, keuntungan ekonomi dari penyaluran bantuan. Kemudian kalau kita bicara Mesir itu kan nggak mau tuh membuka perbatasannya dengan alasan loh ini keputusannya ada di Israel dan Amerika, perbatasan Gaza ya di Rafah itu kan itu berbatasan sama Mesir. Kenapa kok Mesir nggak mau buka? Kita tahu padahal bagaimana itu jadi Mesir jalur distribusi bantuan ya. Iya. Jadi pintu Rafah itu udah antri ya, truk-truk bantuan makanan mau masuk nggak bisa masuk. Sudah hari ini sudah 74 hari nggak masuk sama sekali bantuan. Nah, kenapa Mesir nggak mau membuka perbatasan itu ya? Karena Mesir adalah penerima bantuan militer terbesar kedua setelah Israel dari Amerika Serikat. Jadi memang secara politik mereka inferior terhadap Amerika Serikat sehingga tidak berani mengambil keputusan-keputusan yang bertentangan dengan kehendaknya Amerika. Nah, itulah yang menyebabkan sebenarnya banyak negara Arab yang kaya raya dan persenjataannya juga sangat lengkap, tapi nggak bisa melakukan apapun karena mereka secara politik mereka itu ya istilahnya inferior ya terhadap kekuatan-kekuatan besar yang paling berpengaruh dalam situasi ini, yaitu Amerika Serikat. Oke, atau dari kacamata Anda apakah jangan-jangan diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia ke depannya harusnya justru menyasar kepada Amerika? Supaya misalkan begitu memperlonggar aturan terhadap Mesir, kemudian Jordania dan negara-negara lainnya. Mungkin kita diskusi ini nanti, saya mau coba ke Mas Hussein dulu. Mas Hussein, dari pengalaman Anda menjadi relawan di Gaza begitu, sebetulnya apa yang paling dibutuhkan warga Gaza saat ini begitu? Kalau tadi mendengar cerita dari Mbak Dina, bantuan sebetulnya sudah ada, mengantre sejak lama begitu ya untuk masuk ke Gaza. Bantuan apa yang sangat dibutuhkan warga Gaza? Baik, untuk saat ini bantuan yang dibutuhkan oleh warga Gaza itu sebetulnya bukan sebatas logistik ya, tapi kekuatan politik yang serius. Warga Gaza mungkin bisa bertahan, tidak makan hari-hari, tapi yang menjadi masalah adalah serangan-serangan itu. Makanan masuk, minuman masuk pun kalau serangan tidak berhenti sama saja bohong gitu ya. Maka yang dibutuhkan warga Gaza hari ini adalah tekanan politik dari berbagai negara-negara di dunia, tidak hanya negara Islam, tapi negara mereka yang juga memahami bahwa genosida ini kalau tidak dihentikan sekarang, ini bisa jadi mereka juga menjadi korban selanjutnya. Kalau lembaga sekelas PBB tidak bisa menghentikan ini, apa yang akan menjamin ketika nanti Israel menjajah atau negara lain menjajah mereka juga mereka bisa aman? Nah, saya ingin juga sedikit menambahkan terkait pandangan para
pakar politik atau geopolitik Timur Tengah ini, apa yang dibutuhkan warga Indonesia hari ini, terutama bagi para elit politiknya, edukasi. Kalau kita sampai saat ini melihat bahwa yang terjadi di Palestina adalah perebutan wilayah antara Israel dan Palestina, selamanya kita akan gagal memahami solusi ini. Kita nggak bisa menafikan bahwa kalau kita bicara genosida ini, kita jangan hanya bicara Israel, tapi kita bicara dalam dibalik genosida ini. Siapa yang mensuplai logistik ke Israel? Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, dan negara-negara Eropa. Ini jelas sekali. Jadi kita Indonesia nggak bisa berusaha menyelesaikan konflik ini dengan mengandalkan kebijakan politik dalam negeri. Kita harus memandang ini sesuatu yang lebih besar. Ini masalah geopolitik di situ. Ya, jadi Israel ini bukan sebuah negara. Israel ini adalah proyek kolonial Barat yang disupport oleh negara-negara Barat. Kita dengar berbagai statement dari para pejabat tinggi Eropa. Di antaranya misalnya saya mengutip perkataan Jose Maria Aznar, Perdana Menteri Spanyol tahun 2010. Dia mengatakan support Israel because if Israel goes down, we all go down. Kata Aznar, kita harus dukung Israel. Barat itu harus mendukung Israel. Kenapa? Karena kalau Israel runtuh, maka peradaban Barat runtuh. Nah, kalau kita bisa memahami dari kacamata ini, kita akan lebih memiliki banyak opsi untuk bergerak. Maka bagaimana menghentikan serangan Israel ke Gaza? Nggak cukup hanya kita mengutuk atau mengembargo Israel, nggak bisa. Tapi kita harus berani tegas terhadap negara-negara yang mensupport genosida itu. Panggil itu kedutaan besar Amerika, Spanyol, Inggris. Jangan kita menutup mata, pura-pura bodoh melihat fenomena ini. Jelas-jelas sekali amunisi Israel itu nggak bertahan lama kalau tidak disupport oleh Barat. Logistik mereka nggak tahan lama kalau tidak disupport oleh Barat. Maka dari itu penting untuk mengedukasi masyarakat Indonesia dan para elit politik Indonesia bahwa ini bukan semata-mata masalah perebutan wilayah, tapi ini masalah hegemoni dominasi Barat melawan sisa dari kekuatan Barat. Kalau saya boleh menggunakan narasinya Samuel Huntington dalam bukunya Clash of Civilization, dia bilang apa? The West versus the West. The West versus the West. Barat melawan selainnya gitu loh, dan kita harus memandang ini lebih besar dari sekedar perebutan wilayah. Oke, sekarang kita ada gambaran betapa kompleksnya begitu konflik yang terjadi di Timur Tengah ini. Kita bicara Gaza ternyata tidak hanya bisa bicara urusan Palestina dan juga Israel, tetapi ada negara-negara di sekitarnya termasuk juga negara-negara yang juga mendukung Israel begitu. Karena kompleksitas problem atau kompleksnya masalah ini, jangan-jangan inilah yang kemudian mendasari Presiden Prabowo Subianto. Katakanlah bantuan sudah dikirimkan tapi tidak bisa masuk karena satu dan lain hal tadi seperti Mbak Dina sampaikan juga begitu, tertahan di pintu Rafah. Kemudian muncullah opsi gimana kalau mungkin mengevakuasi warga Gaza aja begitu ke sini ke Indonesia. Jangan-jangan ini mungkin yang ada di benak para pemangku kebijakan. Kang Ujang, mungkin Anda bisa konfirmasi kondisi kompleksnya permasalahan di Gaza ini mungkin sudah terbaca begitu oleh Presiden, sehingga salah satu opsi ditawarkan adalah evakuasi warga Gaza. Ya, tadi yang disampaikan oleh Mas Hussein ya, bagaimana pandangan dunia Barat ya, juga Eropa terkait dengan dunia Muslim. Kalau kita tarik garis lurus, maka kami ya pemerintah gitu, Pak Presiden sangat clear dalam pidatonya bahwa butuh persatuan di antara negara-negara Muslim itu. Karena kalau kita bicara Gaza, bicara Palestina, itu adalah butuh sokongan negara Muslim. Nah, kita tahu juga bahwa secara politik banyak negara Muslim yang pro juga kepada Israel, pada Barat. Ini juga menjadi problematik dalam konteks persoalan Palestina. Tentu banyak hal yang meliputi ya persoalan-persoalan di Palestina. Tetapi tadi Pak Prabowo, Pak Presiden mesti menginginkan negara-negara Muslim itu bersatu. Itu dulu yang harus dilakukan, karena tanpa persatuan itu kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Tanpa persatuan dan kesatuan, negara Muslim juga akan lemah. Dalam buku kepemimpinan militer ya Pak Prabowo, bagaimana Pak Prabowo melakukan ya refleksi gitu dari tulisan-tulisan beliau, gitu pengalaman-pengalaman beliau dengan pemimpin-pemimpin dunia, pemimpin Muslim itu dikutip dalam bukunya, dan itu sangat clear, sangat jelas bagaimana
kepemimpinan dunia itu ya, termasuk kepemimpinan Indonesia itu haruslah mengedepankan konsep-konsep kebijaksanaan. Dalam konteks ini juga mesti ada persatuan itu. Dan inti dari semua yang ada saat ini kalau kami melihat dari pidato Bapak Presiden ada persatuan itu. Tanpa persatuan kita tidak akan kuat, kita tidak akan menang. Oleh karena itu kalau kita ingin menolong Palestina, kita ingin membantu Palestina, negara muslim bersatu dulu. Nggak mungkin parsial satu negara, dua negara, tiga negara, nggak mungkin kuat untuk bisa katakanlah menolong Palestina. Oleh karena itu tadi pidato Bapak Presiden mesti dilihat secara utuh bahwa persatuan menjadi utama dalam konteks untuk bisa membantu rakyat Palestina merdeka. Oke, kompakin dulu negara-negara Islamnya, kemudian lakukan upaya diplomasi yang lain. Kalau tadi kata Mas Hussein, bisa aja panggil duta besarnya untuk Inggris, untuk Prancis, dan beberapa negara lainnya yang dalam tanda petik begitu memberikan dukungan terhadap Israel gitu. Mungkinkah itu dilakukan oleh kita, oleh Indonesia, sebagai langkah nyata untuk mencoba membantu upaya diplomasi terhadap Israel dan juga Palestina? Ya, Bang Agung, para diplomat kita sudah bekerja keras untuk itu. Tapi tanpa sokongan dan dukungan dari persatuan dari negara-negara lain sesama negara muslim itu juga menjadi kekurangan dari rencana Indonesia itu. Oleh karena itu, dukungan dan persatuan itu menjadi penting bagi kita untuk bisa menolong Palestina. Sekali lagi, kami titik tekannya adalah bagaimana bisa bersatu, bagaimana bisa membantu rakyat Palestina baik dalam konteks bantuan dan persatuan itu. Oleh karena itu pidato Bapak Presiden mesti dimaknai bahwa Indonesia sangat jelas keberpihakannya untuk Palestina. Oleh karena itu soal diplomasi, soal diplomat di negara lain sudah bekerja keras untuk melakukan langkah-langkah yang konkret begitu. Oke. Mas Agung. Mas Hussein, tampaknya tadi Anda ada yang ingin coba disampaikan? Ya, saya ingin menambahkan ya, terima kasih atas informasinya dari Pak Ujang. Di sini saya tidak sedang mendiskreditkan Pak Prabowo, bahkan saya mengapresiasi. Namun, memang kita sebagai warga harus juga ikut berpartisipasi, berkontribusi dalam memberikan masukan seperti ini. Kalau misalnya tadi terkait narasi menyatukan negara-negara Muslim, sangat setuju. Tapi bagaimanapun ini bukan sesuatu yang binari. Ya, kalau kita jalankan ini, berarti kita nggak bisa yang ini. Tidak, tapi kita bisa simultan sebetulnya. Banyak hal yang bisa kita kerjakan bersama-sama sambil kita menyatukan negara-negara Muslim, sambil kita menunjukkan kepada mereka bagaimana sih sebetulnya kita itu harus bersikap gitu loh. Ketegasan kita itu sebatas apa? Itu yang diperlukan. Karena saya yakin Indonesia pernah menjadi role model negara-negara Muslim dunia. Maka muncullah KTT tahun 55. Dan hari ini itu momen yang paling pas untuk Indonesia mengambil momen ini. Ayo kita jadi role model kalau kita bisa tegas kepada para duta besar itu, ya hanya sekedar memanggil saja ya, kemudian ya berdiskusi masalah Gaza ini spesifik. Itu bisa kita bawa juga di dalam forum-forum internasional. Kita bisa lebih punya bargaining ketika bicara dengan negara Muslim itu, bahwa kita sudah bergerak seperti ini loh. Bagaimana kalau kita semua mulai bergerak hal yang sama? Itu satu hal. Kemudian simultan juga tapi dengan edukasi masyarakat. Karena hari ini ya kita harus jujur, masih banyak orang-orang Indonesia itu yang mendukung Israel. Itu masih banyak. Mengadakan forum-forum edukasi, memberikan pelurusan, berusaha meluruskan sejarah bahwa Israel ini bukan sebuah negara kolonial. Itu banyak, dan itu juga harus ada penegasan di situ. Kita nggak bisa pemerintah bergerak sendiri, sementara dirongrong oleh orang-orang yang pro terhadap penjajahan dari bawah. Maka itu yang saya harap benar-benar diperhatikan juga oleh Pak Prabowo dan pemerintah, jajaran pemerintahnya seperti itu. Kalau kita bicara soal bergain point begitu, standing position Indonesia cukup kuatkah begitu untuk katakanlah menggerakkan negara-negara Islam di seluruh dunia bersatu menjadi kompak? Mbak Dina, mungkin Anda bisa coba elaborasi, bergain power kita tuh sekuat apa di mata dunia? Bisakah Indonesia kemudian didengar oleh negara-negara muslim lainnya, ajakan Indonesia untuk kemudian ayo kita bersatu, bantu Palestina? Baik ya, kita memang perlu realistis ya, yang namanya diplomasi itu butuh SDM yang sangat besar, juga sumber daya
keuangan juga gitu ya. Jadi kerja-kerja diplomatik itu kerja-kerja yang mahal sebenarnya. Dan juga misalnya nih kalau kita lihat kenapa kok sebuah negara bisa misalnya China misalnya kok bisa menjadi penengah antara Iran dan Arab Saudi misalnya. Itu kan sebenarnya di balik itu ada kekuatan ekonomi juga yang berperan gitu ya, memberikan konsesi kepada kedua negara. Nah, memang kalau kita realnya Indonesia mungkin ya tidak sekuat itu untuk bisa memberikan pengaruh dalam arti bisa menekan pihak lain untuk mengikuti apa yang kita inginkan ya dalam isu Palestina ini. Tapi setidaknya kita memanfaatkan posisi kita sebagai negara dengan jumlah Muslim yang sangat besar gitu ya, itu kita bisa memanfaatkan posisi ini gitu, suara ini. Nah, kembali lagi ke pernyataan Pak Presiden Prabowo, kita semuanya sepakat itu pernyataan yang sangat bagus dan memang sangat benar. Cuma kan perlu diimplementasikan. Jangan sampai yang diambil itu adalah ya gimana kita mau bergerak, soalnya belum bersatu. Jadi seolah-olah karena belum bersatu kita nggak bisa bergerak. Justru diimplementasikan dalam kerja-kerja diplomatik yang serius gitu ya. Jadikan isu Palestina ini poros dari diplomasi Indonesia, sehingga kita kemudian melakukan pendekatan-pendekatan kepada negara-negara di kawasan. Kita punya bargaining apa gitu kan. Diplomasi itu nggak sekedar ngomong ayo dong ajak-ajak gitu aja, enggak gitu, tapi kita kasih mesti ada sesuatu yang ditawarkan ya. Ya, ada sesuatu yang kita tawarkan gitu, sehingga pihak yang kita ajak berdiskusi itu kemudian juga akhirnya oke, kita kerjasama di bidang ini, kita ada konsesi di bidang ini. Dan kalau seandainya misalnya kita mengajak negara-negara Muslim di dunia kemudian untuk memboikot satu produk tertentu misalnya kan, atau satu perusahaan tertentu, pasti ada kerugian yang dialami. Nah, gimana cara menutupi kerugian ini? Konsesi apa yang diberikan? Nah, itu yang perlu dilakukan secara real ya, itu kerja-kerja diplomatiknya. Jadi tidak sebatas pada seruan, dan juga jangan sampai gitu ya ketidakbersatuan ini menjadi dalih buat kita untuk ya kita mau gimana lagi karena belum bersatu. Ya inilah yang maksimal, tidak seperti itu. Saya harap ini seruan Pak Prabowo ini dilanjutkan secara serius dalam ini. Contoh ya, Mbak Dina, adakah yang mungkin bisa kita tawarkan ke Mesir, ke Yordan, dan ke negara-negara Islam di sekitar Palestina dan Israel begitu? Apa yang bisa kita tawarkan kepada mereka begitu? Contoh misalkan kapasitas kepada ekonomi sangat berpengaruh di sini gitu ya. You see ya, jadi artinya memang di sini kita perlu akui kekuatan ekonomi mungkin nggak sekuat itu, tapi kita masih mengandalkan kekuatan moral mungkin ya. Tapi kalau untuk negara-negara di kawasan kita bisa punya bargaining position yang kuat juga. Jadi kita nggak juga berharap negara Muslim sekitar saja yang kita dorong-dorong, enggak. Tapi kan bisa di ASEAN kita juga bisa bergerak gitu ya bersama. Yang penting itu tadi itu. Fokusnya adalah gimana caranya untuk melemahkan ekonominya Israel kan, dan itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Kita juga ternyata Kementerian Perdagangan misalnya kan melaporkan masih ada ya perdagangan antara Indonesia dan Israel. Nah itu bisa nggak kita hentikan dulu. Meskipun mungkin ada beberapa yang dirugikan, bisnismen yang dirugikan, tapi kan kita bicara soal moral, soal kepentingan yang lebih besar lagi. Nah keberanian seperti ini yang saya pikir perlu ditingkatkan. Dan juga ini yang penting juga, satu lagi saya tambahkan, di Kementerian Luar Negeri itu udah jelas banget kita pro Palestina, kita mengerahkan segala daya upaya yang kita punya untuk membantu Palestina. Tapi apakah ini kemudian diadopsi oleh kementerian-kementerian lainnya? Apakah kementerian lainnya juga kemudian kita apapun yang kita beli, bisnis apapun, kerjasama apapun, kita tidak bekerjasama dengan Israel. Nah gitu, itu kan harusnya sinkron ya di semua. Emangnya sekarang masih ada kementerian lain yang kaitan Israel? Ya. Gimana Mbak Dina? Ya kan ada laporan juga ya, misalnya pembelian sesuatu barang gitu kan, itu ada di media dilaporkan ya, pembelian alat-alat. Masih ada yang dari Israel ya? Oke, kalau opsi yang lain soal misalkan mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia, mungkinkah itu dilakukan dari kacamata Anda?
Kalau evakuasi saya pikir udah kesepakatan umum ya kita. Jadi gini, dalam politik internasional niat baik itu tidak cukup ya gitu. Jadi kita tetap harus mempertimbangkan konteks. Pemerintah Indonesia ketika menyatakan berniat untuk mengevakuasi, niatnya kita percaya itu niat yang baik. Masalahnya konteksnya, narasi evakuasi itu juga disuarakan oleh Israel dan Amerika Serikat. Mereka memang betul-betul secara terbuka ingin mengosongkan Gaza, sehingga ketika kita menyuarakan narasi yang sama, jadi akhirnya loh kok seolah-olah kita mengendorse itu. Nah itu saya pikir ada masalah di situ ya. Dan saya pikir Kementerian Luar Negeri juga sudah menyatakan bahwa kita sama sekali tidak ingin terlibat dalam upaya pengosongan Gaza ya. Dan itu memang kan melanggar hukum internasional juga ya, memindahkan masyarakat dari wilayah konflik harusnya kan justru malah dijaga gitu ya, dilindungi bukannya dan konfliknya harusnya akar konfliknya harus diselesaikan, bukannya malah kita membantu keinginan orang-orang yang memang ingin mengosongkan Gaza. Nah saya kembali ke Kang Ujang. Usulan Presiden ini juga tampaknya menarik banyak perhatian negara lain begitu. Apakah sudah ada komunikasi lebih lanjut, mungkin kerjasama yang terjalin untuk sama-sama mengupayakan kemerdekaan Palestina, Kang Ujang? Ya, terus diplomat kita bergerak ya, berjalan sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bahwa kami sering rapat dengan beberapa kementerian untuk memastikan arah kebijakan Bapak Presiden itu betul-betul implementatif, betul-betul dilaksanakan menjadi garis kebijakan negara pemerintah kita terkait dengan Palestina. Dan Indonesia sangat clear tadi apa yang disampaikan Bu Dina ya, bahwa kita tidak pernah berubah sikap Indonesia untuk mendukung rakyat Palestina, kemerdekaan Palestina mesti kita utamakan. Nah soal tadi komunikasi, bahkan kalau boleh kami sampaikan gitu, ketika negara-negara lain mencabut bantuannya dari Palestina, Indonesia memberikan bantuan itu dari Bapak Presiden, termasuk dengan Turki. Oleh karena itu, ini aksi nyata dari Bapak Presiden, langkah nyata. Oleh karena itu, ini butuh support dari seluruh rakyat Indonesia, termasuk dari negara-negara kawasan. Tadi Bu Dina menyebut ASEAN gitu. Kawasan regional, kawasan negara-negara muslim, ini penting untuk sama-sama memikirkan agar betul-betul rakyat Palestina bisa diselamatkan dan agar Palestina bisa merdeka. Ini yang menjadi titik poin dari Bapak Presiden, bahwa Palestina adalah bagian dari kita, maka harus merdeka. Oleh karena itu arah ke sana, fokus kerja Bapak Presiden termasuk diplomat Indonesia yang ada di negara-negara lain sudah bekerja untuk kepentingan rakyat Palestina, termasuk bantuan-bantuan pun dari Bapak Presiden bukan kali ini saja ketika beliau menjabat sebagai Presiden, ketika beliau jadi Menhan itu juga sudah membantu rakyat Palestina, bahkan memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa Palestina dan lain sebagainya. Oleh karena itu jangan pernah meragukan kami ya, rakyat Indonesia, pemerintah Indonesia, sekarang bagaimana memastikan kita mendapatkan dukungan dari negara-negara lain untuk bersatu, dan setiap saat, setiap waktu posisi Indonesia tidak pernah berubah, ya kita lakukan aksi nyata untuk memerdekakan rakyat Palestina. Baik, terakhir mungkin singkat saja untuk Mas Hussein, melihat kompleksitas yang ada begitu, bergain power yang kita miliki Indonesia, termasuk niat baik dan tekad bulat yang dibawa oleh Pak Presiden Prabowo Subianto untuk membantu kondisi di Gaza Palestina begitu. Apa yang perlu kita akselerasi? Pak Prabowo sangat beruntung ya menjadi kepala negara yang mana mayoritas warganya itu juga support. Karena banyak di beberapa negara itu kontradiktif, kepala negara support tapi rakyatnya tidak, atau rakyatnya support tapi kepala negara tidak. Nah maka dari itu ini sebuah privilege yang harusnya dimaksimalkan. Pak Prabowo harus sering-sering ngumpul, riung bareng ya dengan para aktivis-aktivis kemanusiaan, kemudian lembaga-lembaga NGO untuk merumuskan dan perlu sekali harus dihilangkan gap antara pemerintah dan masyarakat. Karena dari sinilah bisa kita membuat langkah-langkah strategik. Sebetulnya apa yang bisa kita kombinasikan antara semangat dan konsistensi masyarakat Indonesia dengan keinginan besar yang dimiliki oleh pemerintah. Itu seharusnya yang sangat
penting dan segera mungkin harus kita lakukan. Baik, kita nantikan kalau begitu langkah nyata apa, terobosan apa yang mungkin kita akan lakukan untuk membantu kondisi masyarakat Gaza di Palestina dan konflik Gaza Palestina dengan juga Israel. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan bergabung sama kami di Berita Satu Utama. Selamat kembali beraktivitas Kang Ujang. Terima kasih Bu Dina, terima kasih Mas Hussein, terima kasih